صلى الله عليه وسلم وذريته وربته ومسلمنا صلى الله على كلمة وجهه مغفرة سيدنا المحجر لله أحمد بن سيدنا الخطيب قد محمد بن علي وعلى حبيب النبي محمد بن رحمة السلطان العولي شيخ القادر الجيلاني من حرس المسلم سيد البصير بن البغدادي وسيدنا مولانا حبيب محمد بن أبي بكر الكريم سيد المداني ومولانا قطب البلاد الشيخ محمد رشد بن عبد الحليم بن بدر سيدنا من عبد الصمد الشيخ رسول الله بن إسماعيل الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد بن سلطان عبد الجليل مصص المرضي روحنا الكتب الولي أبو محمد أمين مدرس سيد البندري المصطلح عبد السميع الجبال بجمع شيخنا ونادي مسلم السماء وخصوصا عارف الشيخ عبد الصمد عبد الرحمن البني وخصوصا سيد الولاية بهذا القرية الأمان وبه شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. هدانا كل حرف كتب ويغصب عبد العابدين ظهر الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan kasih sayang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang tidak terhingga diberikan. Dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini mengumpulkan kita dalam sebuah majlis ilmu. Tidak ada tujuan kita kecuali semata-mata hanya ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terhatur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, dzurriyyat Rasulullah dan semua orang-orang yang menolongi agama Allah yang ikhlas ila kalimatillah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sayubianya engkau baca kemudian daripada yang demikian itu doa al-jawami'ul kawamil yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Demikianlah doanya. Malam kita dilajari sidin wirid itu wiritan setelah tuntung sembahyang. Ada dua cara dan dua jalan, terserah. Kemudian di sini tuntung berwirid, maka kita dianjurkan berdoa. Ada doa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu ajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi doanya
اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وأسألك جنة ومن يقرب إليها من قول وعمل والنية واعتقاد وأعوذ بك من النار ومن يقرب إليها من قول وعمل والنية واعتقاد وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قضيت لي من أمر faj'al aqibatahu rasyada. Ini doa damirnya untuk sendirian, damirnya. Jadi munnya untuk orang banyak berarti dirubah ya Allah. Kan damirnya itu untuk sendirian. Khusus yang terakhir tadi sama beratan itu mencontohkan ya Allahumma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Jadi ini doa bagus. Jadi orang berdoa tuh kada mungkin sombong. Mun orang berdoa tuh sombong tuh terlalu ngarannya. Kan orang berdoa tuh makamnya minta. Orang minta tuh bila makam sombong ada bujur ngarannya. Jadi syarat orang berdoa itu rasa akan kita tuh parah benar lawan Rasulullah dulu. Berkat sidin kalau mun kita berdoa kada keingatan dan kada keganangan lawan Rasulullah siapa kita. Jadi nang diingatakan berkat sidin Allahumma ulah kita berkat sidin. Bahkan mungkin ada sedikit doa yang kita hafal itu berkat sidin. Kemudian mengangkat tangan mengikut sidin, kemudian meminta mengikut sidin, kemudian yang mengawakan adalah kudrat dan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mun sudah hati rasa parah benar lawan Rasulullah, hati rasa dekat benar dengan Rasulullah, maka ketika itu merasa dekatlah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah di mana menandakan kita rasa dekat dengan Allah, yaitu kita minta dan nangkawa memberi itu hanya sidin. Selain daripada sidin kadada nangkawa memberi siapa aja. Karena di dalam kudrat kadada nang kuasa menimbulkan memunculkan sesuatu apapun kecuali hanya sidin. Mun kita masih menganggap sidin selain dari sidin kawah berarti kada sempurna kudrat. Mun orang parah tu minta kan talakas sedikit lah ini talakas. Mun merasa rahatan minta tuh Tuhan rasa di langit tuh kejauhan. Ini terlambat sedikit. Cuma kenapa jadi minta kita kada bisi, jujur aja. Kenapa jadi minta kita kada bisi, saja dah. Kita kada bisa baulah sehat, kita kada bisa baulah ini dan itu sebagainya. Kenapa jadi minta? Jujur kita kada bisa. Kalau pang kita bisa baulah sehat, kada. Kalau pang kita bisa baulah dagangan lakas kayu, kada. Semuanya anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nang kita ingat akan itu dulu. Jadi mudahan dengan satu harapan ketika kita berdoa, doa nang manapun dibaca, nang diingatkan jangan sombong. Bila mengaras juga hendak sombong, orang minta di mana dalilnya? Orang minta, menyada orang minta bila sombong. Nang ini maulah emosi nang memberi ujuran, mula emosi. Sedang sudah meminta-minta, kemudian rasa terhebat kada nang memberi. Jadi punya rasa parah hanya mengangkat ke tangan genang. Kada apa-apa bang anu perasaan jatuh perasaan mudahan ditimbulakan Tuhan.
Jadi walau doanya tuh handap aja, walau doanya tuh pendek aja, apalagi kawan yang panjang, apalagi hafal, cuma rahatan berdoaan itu rasakan bujur-bujur kita ini sedang bersama dan mesra. Ya setidak-tidaknya dengan hakikat nurnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad SAW. Jangan diinti sekadar tangan ini ada rahasia nurnya Nabi Muhammad. Tangan ini kau diangkat dan muntung ini kau berucap, hati ini nyambung kepada Allah. Itu berkat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Kadar kehebatan kita dan kadar kealiman kita, dan kalau pang kita pahafalan kadar tambah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, kita kada mungkin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa guru bagaimana mungkin kita bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangganya itu muliakan guru dulu, hargai, sayangi, kawato kena memuliakan dan mengagungkan, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lewat situlah kita kawa wujur kena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bini-bini laki-laki diberi ma'rifah sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta barataan, jangan kada minta diberi ma'rifah sempurna sebelum akhir umur kita. Akhir umur kita minta kepada Allah membawa kesempurnaan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai di dunia ni bapinandu-pinanduan bujur-bujur lawan Tuhan. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita, terkhusus berkat guru-guru yang membimbing dan mendidik kita, semoga kita semua yang hadir di majlis Rawdatul Amin Al-Mustafa ini semuanya mendapatkan sirdahan rahasia yang bujur, sehingga kita pun diberi kesempurnaan ma'rifah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kawannya. Cuma syaratnya sebutingnya, jangan sombong saja. Jangan sombong. Ya baiklah, itu bang sudah, cuma mudahan dengan anu jua ini. Nyatakan aja bila kita tuh minta lawan abah, berarti kita tuh kada lebih, kada harap gitu nih. Jadi jangan merasa lebih hebat dari kuitan, jangan merasa lebih alim dari kuitan, jangan. Sekalipun kita bisi ayah, sekalipun kita bisi mama, orang yang mungkin kada pernah mengecap pendidikan, tapi jujur nang punya ilmu tuh Allah pun, Allah Rabbul Jalilur Rahman, dan sumber ilmu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, jangan kadang minta duit lawan kuitan, tapi rasa lebih hebat dari kuitan. Itu luput lawan bungol. Karena bujuran lah, bujuran lah. Mun orang minta tuh pada harap tuh locok. Mudahan lah, latihannya tuh, latihannya. Mungkin nang parak lo kuitan. Siapa banyak kan itu nah. Nang maulah kita anu hati itu terhubung terus, nang maulah hati kita tuh ingat terus, nang maulah perasaan kita anu nyambung terus. Di manakah duduk, di manakah bapandir apa diawasi. Duduk tuh bersantai-santai lawas janak dia ke langit. Bapang supaya membuka pikiran tolong doy. Kenapa? Ada bapak betapa kuasa dan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'atur dunia, ma'atur alam semesta, begitu dengan tatanan yang luar biasa. Dan muliakan ke diri kita, berarti kita diatur dengan sempurna aturan daripada Allah Ta'ala. Mudahan minta kepada Allah, jangan jadi hamba yang protes atas ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya ini baik, doanya ini bagus benar. Punya kada hafal ditulis dulu. Ya Allah, punya kada hafal ditulis dulu. Dan ini memang dari Nabi kita, itu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan di negeri dunia dan di negeri akhirat. Sama ada yang aku ketahui ataupun yang aku tidak ketahui.
dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan di dunia dan di akhirah, sama ada yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Dan aku memohon kepadamu akan surga dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepadanya, baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tikad. Dan aku berlindung denganmu dari api neraka dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepadanya, baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tikad. Jadi ini diantaranya supaya kita putus. Jadi jikalau ada amalan-amalan kita nang tidak lillahi ta'ala, ada tujuan-tujuan yang menjurus kepada jin dan syaitan, agar segera diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya itu ditalak. Nggih, jangan sampai ada amalan-amalan kita nang amalan-amalan itu nang kada lurus. Jadi amalia itu luruskan hati, luruskan hati. Bila hati itu lurus, sulit bagi jin dan syaitan itu menyimpangkan atau mengarahkan ke lain. Lurus. Jadi apakah nang amaliyah kita, apakah rotibkah, wirid, apakah solawatkah, semua nang lillah aja sudah. Kaifiyatnya tu insyaallah tahu jam sekedar tahu sudah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, sudah. Allah nang telah menciptakan kita dan apa-apa nang kita perbuat, berarti semua kebaikan Allah, ada kebaikan kita. Jadi supaya hati itu tetap lurus, ya ikhlaslah kita. Mamun merasa ikhlas salah yo pulang lagi. Itulah ilmu. Jadi merasa baik salah, merasa ikhlas salah. Nya memang disuruh jadi orang baik, bahkan sunat menjadi orang soleh, dianjurkan benar menjadi orang wali min aulia Allah. Inggih. Tapi ketika diri bakaku baik dan diri bakaku soleh, hancur pulang tasawuf sini. Inggih. Kayak itu bang sudah. Penting jangan diri merasa ikhlas dan diri jangan mengaku baik, karena aslul adab, asal adab seluruh yang diajarkan yaitu menganggap diri kadada lebih baik daripada siapapun, kada menganggap diri lebih baik dari siapapun, walau kana kafiran, sekalipun dengan orang non muslim, dan menganggap orang lain baik baratan. Itu aslul adab. Awal adab, pondasi asal adab. Pun kita merasa lebih baik dari macam-macam, boleh merasa lebih baik dari ayam minat turab wa ila turab. Iya, kalau anjing babi minat turab wa ila turab, ada repotnya. Dijadikan dari tanah kembali ke tanah. Kita ini minat turab wa ilal hisab, kita ini dijadikan dari tanah wa ilal hisab, dan kembali kepada perhitungan di mahkamah persidangan Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini nang orang-orang saleh menangis kalau sudah yaumil hisab, yaumil mizan, jembatan Shiratal Mustaqim. Kenapa mereka menangis? Karena jikalau tidak ada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka bisa lolos yaumil hisab? Kada akan mampu kita lolos yaumil mizan, kada akan mampu kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim tanpa syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nang orang-orang soleh itu sampai nang menangis. Kenapa? Mengharap luar biasa akan syafaatul ujma' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di masa-masa Tuhan itu menjaga benar, memelihara benar hubungannya, jangan sampai retak lawan Rasulullah. Hubungannya terus nyambung. Kenapa? Mana amal yang bisa kita pertaruhkan? Mana ilmu yang bisa kita pertaruhkan? Jujur, tanpa bibarkati syafaatil ujma'nya Nabi Muhammad, guru ulun bersumpah kada selamat kita nak kayak gini. Kada selamat. Berkat syafaat Rasulullah nang membagi-bagi. Siapa di antara nang membagi syafaat Rasulullah? Al ulama
wassuhada, termasuk orang-orang yang membagi, yang mahambur, yang memberikan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita disuruh mencintai ulama dengan sungguh-sungguh, membela dan membantunya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Di antara guru yakni ulama yang mendidik kita, mereka akan diberikan oleh Allah Ta'ala yaitu 3 raupan syafaat dari syafaatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud anu melatih hati payah setiap saat tuh rasa parah terus, rasa dekat terus, rasa hampir terus, rasa berharap terus. Kan di dalam kitab Asmaul Husna kita merasa aman karena perlindungan Allah dan Rasulullah. Bukan perlindungan rumah, perlindungan kawan, perlindungan si A si B kadang, tapi kita merasa aman atas perlindungan Allah wa Rasulullah baik di dunia sampai di negeri akhirat. Itu perlindungan yang kuat yang harus kita yakini dan kita imani. Kayak apapun jembatan Shiratal Mustaqim, kayak apapun yaumil hisab, kayak apapun yaumil mizan, kayak apapun barzah. Dan dengan satu harapan mudah-mudahan ketika kita masuk barzah itu didampingi oleh Rasulullah. Jadi wajar aja malam-malam tuh orang soleh menangis pada guru kita tuh menangis wajar. Karena hati mereka sudah lembut. Ketika hati mereka sudah lembut, maka hati manusia itu ketika lembut, maka air matanya akan mudah jatuh dan menetes. Maka di antara yang diciptakan Allah memiliki kelembutan hati adalah para perempuan. Kenapa para perempuan itu sangat mudah menangis? Hatinya memang ditakdirkan lembut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ada jawaban nang pinakaras lah. Sebagian ini cuma awal dasarnya itu rata-rata hati perempuan itu lembut sebujurnya. Jadi kasih sayangnya lawan anaknya tulus, ia mencintai tulus wujudan tuh. Sejelek apapun anak itu ikhlas mama tu mencium, sayang menyayang, walau kada buas, walau penjeleknya kada orang lain, namun dengan rangkulan nang kasih sayang, ciuman nang khusus disurahkan kepada seorang anak, itu menandakan betapa ia tulusnya menyayangi dan mencintai kita. Kayak apakah potongan kita, kayak apakah model kita, bujuran kita akan dipeluk, dicium dan dikasih sayangi oleh dia. Kenapa? Karena kasih sayang yang diberikan Allah melewati ibu-ibu tercinta kita, ikhlas di dalam mencintai dan menyayangi putra-putrinya. Anu bisa-bisa lawan mama tu nak membalas jasa, doakan sidin, doakan sidin, siap. Lepas sidin mau urus lagi, kita lagi halus pemacalnya. Allah ujar mama mandi belum banyak. Mudah-mudahan karena kita duduk di majelis ini termasuk belajar adab, kada mungkin orang nang belajar adab tuani lawan kita, kada mendoakan, kada mengasih sayangi, banyaki membaca doa nang kita faham dan nang mengerti setidak-tidaknya. Rabbi firli barang Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira 600 kali ke sehari. Ini bapander lancar aja. Nggih. Dan itu handap aja. 600 kali itu handap aja. Insyaallah awaja. Nggih. Kalau orang nang istiqomah pastinya disukseskan Allah dunia dan akhiratnya. Insyaallah orang itu akan disukseskan dunia dan akhiratnya. Ridallah biridal walidain wa sukhullah bi sukhil walidain. Insyaallah mudahan menjadi orang-orang yang hadir di majelis ini, orang-orang yang birrul walidain, orang-orang yang bisa menolong yakni berbuat baik kepada kedua orang tuanya, setidak-tidaknya memperbanyak doa agar kedua orang tuanya selalu di dalam ampunan Allah, rahmat Allah,
kasih sayang Allah, dan ijtima' bihabibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Doakan mama, doakan abah tuh bisa mimpi Rasulullah. Himong sih ujur, himong. Munya kada jua ya Allah, kena dikuburlah pian tamuakan mama ulun lawan Rasulullah, ijtima' lawan Rasulullah. Dalail dibaca, hadiahkan lawan mama. Betinggi-tinggi kita mengaji dan belajar, tapi lawan orang tua kada baik salah juga. Ujuran setinggi apa ilmu kita, setinggi sehebat apa amal kita. Abah uyuh bagawi siang kuitan laki-laki, yaitu malam akonja bangun mendoakan anak di pondok, anak nang di rumah, anak mudahan baratan selamat, mudahan baratan sukses ayah. Padahal ayah siang sudah berpanas, nggih kada paluh lagi keluar, paluh kayak hujan sudah. Tapi malam ada waktu diberikan kesempatan, ada waktu munajat kepada Allah, ada waktu minta. Kenapa? Ia menyadari, ya Rabb, diri ini sudah kada baik, diri ini sudah kada ahli ilmu, diri ini sudah kada ahli ibadah. Ulun memohon para anak-anak ulun barang ya Allah, jikalau tidak para cucu-cucu ulun barang menjadi orang-orang yang memperjuangkan agamamu, menjadi orang-orang yang memberikan manfaat bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Lirih doa seorang ayah kita, munajat ia kepada Allah, maka insya Allah Allah akan kabulkan doa ayah tercinta kita. Kapan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita ada waktu itu, mudahan kita ada waktu untuk mendoakan para anak-anak tercinta kita, sehingga mereka setidak-tidaknya selamat dunia akhirah, menjadi orang yang manfaat di dunia, manfaat keluarganya, manfaat bagi umatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Rasulullah. Dan aku memohon kepadamu akan segala kebaikan yang dimohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung denganmu dari segala kejahatan yang telah berlindung daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa jua keputusan yang Engkau berikan kepadaku dengan segala urusanku, maka jadikanlah akibatnya membawa akan mendapat petunjuk. Dan Allahumma ma qadaita li min amri faj'al aqibatahu rasyada. Jadi menerima, jadi apa-apa aja qadaita nang engkau takdirakan, nang engkau nang pian putusakan li bagi ulun min amrin dari perkara, faj'al jadikanlah kesudahan dari segala permasalahan itu, yaitu ulun atau membawa ulun mendapat petunjuk. Ya apakah awalnya, ya apakah, tapi akhirnya jadikanlah akibatnya semua itu membawa akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagus saya lawan handap aja doanya pada panjang benar juga. Ya Allah, dan ini ada jadi imdad Allah. Nah ada aja sudah, insyaallah. Kemudian yang kedua, maka baca olehmu akan doa yang dipesan dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ini dengan putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dengan istri Rasulullah, ini dengan putri yaitu Fatimah al-Gharra il-Batul. Sayang banget Sayyidatuna Khadijah dengan Fatimah yang sayang. Di seluruh anak Rasulullah yang paling mirip dengan Rasulullah Sayyidatuna Fatimah al-Gharra il-Batul. Maka Sayyidatuna Khadijah ketika melihat Sayyidatuna Fatimah seakan melihat Rasulullah.
Dari seluruh anak Rasulullah yang 6 tambah 1 Ibrahim itu 7, yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Sayyidatuna Fatimah al-Qurra'il Batul. Makanya Sayyidatuna Khadijah liwar sayangnya dengan Sayyidatuna Fatimah ini. Maka Fatimah inilah seorang anak yang sanggup jadi ibu. Ya Allah, waktu sakit keras Sayyidatuna Khadijah menangis, ditakuni oleh Sayyidatuna Fatimah, ya ummi, wahai mama, sakit benarkah jaka bahasa kita nang pian rasakan? Sakit memang ada, namun mama tidak merasa sakit. Namun yang mama tangiskan ketika mama ada lagi, ketika mama telah meninggal dunia, siapa nanti yang menyiapkan makanan ayahmu? Siapa nanti yang mencucikan pakaian ayahmu? Siapa yang menyiapkan ini dan itu? Duhai Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah, di saat mendekati sakaratul maut, di saat penyakit yang luar biasa sakitnya, namun di otak dan hatinya tetap memikirkan kebahagiaan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang di hati dan di otaknya selalu ada Sayyiduna Muhammad, kayak apapun hebatnya penyakit, ia akan tetapi akan merasakan sakit itu karena hatinya sudah punya kekasih yang wujud. Hatinya sudah berisi yang dicintai yang benar. Ini akhlak. Lalu berkata, ya mama, ulun siap. Semua pekerjaan mama, semua pekerjaan ibu, nanti biar Fatimah yang mengerjakan, Fatimah yang cuci pakaian ayah, Fatimah yang menyiapkan makanan dan semuanya. Maka benarlah seperti yang disabdakan Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah adalah anak yang menempati ibunya. Ini luar biasa. Sayang saya. Ayo biar mendekati sakaratul maut itu sakit Sayyidatuna Khadijah, tapi yang dipikirkan tetap Rasulullah, yang di hati tetap Rasulullah. Nanti bila sudah ada siapa yang memasakkan Rasulullah, siapa yang meulahkan banyu gasan Rasulullah, siapa yang mencucikan pakaian untuk Rasulullah, siapa yang menyambut Rasulullah ketika ia datang dalam berdakwah, dalam kecapaian tauyuhan, siapa yang membukakan pintu. Ini yang tergiang-giang di otak daripada Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Lihat bagaimana Sidin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya di malam hari ini ada akhlak timbul dan terbit di hati kita. Berusahalah menyenangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kita dalam keadaan payah, walau kita dalam keadaan susah, walau kita dalam keadaan sakit, walau kita di dalam keadaan banyak penyakit, namun jadikan hati ini selalu bersama sang kekasih Allah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat itu kita bisa nanti berjumpa dengan Rasulullah secara qadatan terkhusus nanti di Yaumil Wardah, kita dinanti dan disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita ini umat yang dimuliakan, tapi mulianya kita bergantung dan terhubung dengan Rasulullah. Berkat Nabi kita dimuliakan, berkat Nabi kita diagungkan, berkat Nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kita tak umpat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat yang dicintai Allah, umat yang disayangi Allah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan jangan merasa pindah jauh lawan Sidin. Baju nang dipakai berkat Sidin, kopiah nang dipakai berkat Sidin, sandal nang dipakai berkat Sidin, duit nang dipakai berkat Sidin, awak nang dilihat berkat Sidin, mata nang melihat berkat Sidin, otak nang diciptakan berkat Sidin. Semua kada dai nang lain, ada dai. Yahdil hairna diya'u man sadasabiyyan
mudahan ilmunya ada dan sudah disampaikan baka kuatan mangganang, baka kuatan mangganang, baka kuatan musyahadah, baka kuatan mengatakan siapapun pian biar tinggal di rumah buruk, biar tawingnya hendak gugur, namun di rumah tu ada bau harum Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda terima kasih dengan Allah ketika hati ini sudah ada cinta dengan Rasulullah, ada mahabbah dengan Rasulullah. Setidak-tidaknya hati ini ada cinta dengan orang yang mencintai Rasulullah, mencintai dan menyayangi orang yang ada cinta dan kasih sayang dengan Rasulullah. Setidak-tidaknya jujur jalan besar dibukakan Allah, jalan telah lebar dibukakan Allah berkat sahibus sekumpul masyarakat yang sangat awam mengerti dan mulai memahami betapa pentingnya untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salahkah para perindu Rasulullah memuliakan sidin? Mereka tidak bisa langsung untuk mendapatkan cinta dan kerinduan dari Rasulullah, kadang harus melewati gurunya. Salahkah mereka mengagungkan, memuliakan, mencintai, menyayangi dan menolong akan orang yang karam di dalam mencintai dan menyayangi Sayyiduna wa Habibuna Muhammad? Ilmu yang disampaikan bujur, etikat yang disampaikan benar, amaliyah yang disampaikan benar. Maka kenapa jutaan manusia mampu mengerumuni? Karena Allah ingin membuktikan ini orang yang telah benar di dalam segala hal ahwalnya karena mengikut Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kita syukuri di hati ini ada mencintai sidin, ada mencintai sidin, sidin nang kawa mencintai Allah dan Rasulullah, maka terhubunglah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala berkat guru nang membukakan jalan selebar-lebarnya, berkat guru nang melajari kaya apa cinta, berkat guru nang melajari kaya apa rindu, berkat guru yang mendidik dan mendoakan sehingga kita selamat dunia akhirah. Mudahan rahmat Allah ditambah-tambah terus lawan sidin, kasih sayang Allah ditambah-tambah terus lawan sidin, dan zuriat keturunan sidin dijadikan orang-orang yang dimuliakan Allah di dunia sampai ke akhirah, dan selalu penjagaan dan pengamanan Allah. Dan mudah-mudahan kena anak cucu kita dapat dan kawam buat mengaji lawan sidin. Amin Allahumma amin. Dan dipanjangkan umur daripada zuriat guru-guru kita yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian doa yang disampaikan Rasulullah kepada putri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Fatimatul Gharra'il Batul radhiyallahu anha. Ini termasuk anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bang kada kayak anak raja, kada kayak anak bangsawan. Ya Allah, ketika Sayyidatuna Fatimah itu keluar melihat sahabat, di antaranya Sayyidina Umar menangis karena melihat pakaian daripada Sayyidatuna Fatimah yang penuh dengan tambal. Kayak inikah anak Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Di dalam kitab karangan Habib Usman Batawi disebutkan Rasulullah memusut-musut dengan putri tercintanya. Ujar Rasulullah, kepahitan, kesulitan di dunia akan diberikan kelapangan dan kegembiraan di negeri akhirat. Kan melihat Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah menggendong Hasan dan Husain, kemudian dalam keadaan menggiling gandum untuk dijadikan tepung. Ini pakaian yang luar biasa. Anak digendong sendirian, menetes banyu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat putri tercintanya. Wajar. Dan jadi doa ini berarti bagus benar. Doanya ya hayyu ya qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta birahmatika astaghiitsu wa min adzabika astadziru wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain waslih li sya'ni kullahu bima aslahta bi ibadikas salihin ibadakas salihin. Ya Hayyu ya Qayyum. Hayyu itu kan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya Hayyu, wahai Tuhan yang hidup lagi berdiri sendiri, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Engkau. Dengan rahmat-Mu aku meminta tolong, dan daripada siksa-Mu aku berlindung. Janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku, yakni nafsuku, walaupun hanya sekejap di mata. Dan perbaikilah segala urusanku seperti mana Engkau memperbaiki urusan hamba-hamba-Mu yang soleh, yakni para wali-wali-Mu, ya Allah. Waslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi ibadakas salihin. Waslih itu kan minta baguskan keadaan, bagaimana Tuhan membaguskan urusan-urusan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagus babinian lah ditulis kena dihafali. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu wa min adzabika astajiru wa la takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi ibadakas shalihin. Anda baca. Nah ini kan semalam di dalam kitab sini kan tuntung sembahyang subuh nih, ya Allah, tong wirid ya, jadi doa-doanya ini. Kemudian ada lagi doa, maka baca olehmu akan doa yang dibacakan dia oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaitu Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairika wa asbahtu murtahanna bi'amali fala faqira abqara minni ilaika wa la ghaniya aghna minka ghani. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasukh bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al ad-dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit ala bi dhanbi ma la yarhamuni. Artinya ini doa yang diajarkan, yang sering dibaca oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi intinya doa ini bagus juga. Nah jadi mudahan kita lah di antara nang banyak-banyaknya ini, mudahan Allah beri tolong, Allah nang menolongi kita. Jadi kawat baca menjer guru bahari sekali barang. Jadi tanda kita. Jadi doa ini tali rantainya nyambung sampai kepada Rasulullah. Jadi nang di kitab ini sekali barang. Ini kena basubuni sekali barang bacanya itu, nah biasa baca sekali bahasanya dah. Punya kada kawaju rutin, kada kawaju istiqomah sekali barang. Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya jadilah aku tidak dapat menolak apa-apa yang aku membenci akan dia, dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan, dan jadilah segala urusanku di tanganmu, bukan di tangan orang lain, dan jadilah aku terikat dengan amalku sendiri. Jadi bagus benar. Jadi kita kada kawa mengambil manfaat ng sesuatu itu memang tidak Tuhan beri manfaat, dan kita kada kawa mudarat dan kada kawa menolak mudarat yang telah ditetapkan oleh Allah, kecuali kita akan menerimanya. Jadi semua itu sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada zat yang kaya yang lebih kaya daripada Engkau, ya Allah. Janganlah Engkau sukakan akan musuhku, dan janganlah Engkau jahatkan akan kawanku, dan janganlah Engkau jadikan musibah pada agamaku, dan jangan Engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku, dan jangan pula Engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada amalku, dan jangan Engkau kuasakan ke atasku dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh belas kasihan kepadaku. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa-apa saja doa yang engkau kehendaki. Jadi betuntong itu hendak doa, apalagi di sini terserah lah. Nah,
Jadi keringkasan ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ini rencak aja sudah ulun sampaikan ada aja. Jadi mudahan handap ini barang siapa membaca doa ini sama dengan membaca seluruh doa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mengamalkan ini munya kada sugih alim, munya kada alim sugih. Sugih jadi orang pemurah kesan menolong agama, alim untuk menyampaikan ilmu kepada umatnya Rasulullah agar hilang kejahilan dan kebodohan kepada diri-diri kita dan diri-diri umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena timbulnya terang hilang gelap, ya kalau hilang gelap karena timbulnya terang, karena ilmu itu nur ala nur. Al ilmu nurun. Jadi setidak-tidaknya membuangi kejahilan yang ada pada diri kita. Doanya tuh pendek, insyaallah hafal jabaratan. Amunnya sorongan dibaca Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 3 kali bulik. Amunnya nang berjamaah Allahumma inna nas'alukal huda. Maka insyaallah orang itu diberi bilanya kada alim sugih jadi guru bahari, punya kada sugih alim. Punya kada duanya Kang Guru, alhamdulillah. Punya kada duanya diberi Tuhan, alhamdulillah. Asal diamalkan. Penting kan doa itu sama apabila membaca doa itu seakan-akan sudah terbaca doa nang dari Nabi Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan doa ini mewakili dari segala doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun nang handap ni kada terbaca juga rugi ya kita lah. Hafal ya Allah, hafal insyaallah. Nang belum hafal dulu. Nang belum hafal tulis. Nggih dirancak nih gono-gono tulisannya andak di kamar seorang dia. Nggih, gono-gono. Karena alasan kacamata tertinggal, punya gono-gono itu ada kacamata lagi tertinggal. Punya kada kawa Arab Latin tulisan bahasa Indonesia. Allahumma inna nas'alukal huda wad tuqa wal afa wal ghina. 3 kali bulik, cuma jangan bang batuntong sampai wal ghina 3 kali bulik. Amin jangan bini. Ujar guru juga 3 kali bulik. Ini terlalu jujur caranya. Ini terlalu jujur. Kemudian baca oleh makan doa yang engkau kehendaki daripada doa yang datang daripada Rasulullah SAW dan daripada sahabat dan daripada orang yang soleh-soleh dahulu, daripada segala doa yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin bagi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hendaklah engkau bahagikan segala waktumu yang kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari itu atas 4 bahagi. Nah ini Sidin ma'aturakan. Ya Allah makasih kita Imam Ghazali ma'aturakan siapa Sidin? Qutbul ulum, kutubnya ilmu. Diakui dan dicintai Rasulullah, umat nang termasuk dicintai dan ulama nang dicintai dan disayangi Rasulullah adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sampai berkata para habaib dan ulama, ahya qulubina bi ihya'i ulumiddin, ahya qulubina hidupnya hati-hati kami para habaib